two bad things within us. No? Everybody has two bad things. No? But everybody, no, not everybody. No? For Puthojana, for normal being, for worldly beings, we have two kinds of bad things. No? First one, dukkha. Everybody know dukkha is suffering, discomfort, unsatisfactory, travel, all are dukkha. No? The second one is kilesa. Kilesa means 10 kinds of kilesa. The defilement, the lead by lobha and dosa, moha. So we have two kinds of bad things. Okay. Jadi hari ini saya Dao akan membabarkan dhamma tentang dua hal yang tidak baik yang ada dalam diri kita, terutama mereka yang masih puthujana. Dan ini selagi dia masih seorang puthujana, sudah pasti memiliki dua macam hal yang tidak baik dalam diri mereka. Jadi yang pertama itu adalah dukkha. Jadi semua orang tahu dukkha. Dukkha itu adalah penderitaan, ketidaknyamanan, ketidakpuasan. Ini semua adalah dukkha. Yang kedua, kilesa atau kekotoran batin, yang disebabkan oleh 3 jenis, yaitu lobha, dosa, dan moha. So dukkha can make us old age, decay, sickness. Finally, dukkha can will make us die, no? Make us dead. No? So, let us think about dukkha and kilesa. Dukkha, suffering and defilement. Which one can cause more trouble us? What do you think? Which one can cause more trouble us? Huh? Kilesa and dukkha. Okay. Yeah, kilesa and dukkha. There are two kinds. Or which one? Or you answer the kilesa. Kilesa cannot kill. Can kill us. What about you? Which one can cause more trouble for us? Kilesa or dukkha? Jadi saya Dao mengatakan bahwa dukkha atau penderitaan itu bisa membuat kita umur kita menjadi tua, badan kita mengalami pelapukan, lalu suatu hari kita sakit-sakitan, dan akhirnya dukkha bisa membuat Anda meninggal dunia. Nah, sekarang saya Dao ingin mengajak kita untuk berpikir bersama-sama antara dukkha, penderitaan, dan kilesa atau kilesa itu kekotoran batin ya. Dukkha, penderitaan, atau kilesa. Kilesa itu penderitaan batin. Mana satu yang lebih banyak membawa masalah bagi Anda dalam hidup Anda? Kilesa atau dukkha? Coba dijawab. Someone answer in this side. Kilesa. Okay. So you or you correct lah. No? So yeah, dukkha
cannot be avoided by no means. No? Everybody have to face dukkha. No one could be escaped from the dukkha. No? So no one could be avoid the dukkha. No? Everybody has to face the dukkha. No? Jadi jika Anda barusan menjawab kilesa dalam hati Anda, berarti jawaban Anda benar. Nah, mengapa demikian? Saya tahu menjelaskan dukkha atau penderitaan seperti yang tadi sudah dibilang, itu usia tua, pelapukan, sakit, dan akhirnya meninggal. Itu adalah hal yang tidak bisa dihindari. Dengan cara apapun itu tidak akan bisa Anda hindari. Semua orang harus menghadapi yang namanya dukkha. Tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri atau menghindari dari yang namanya dukkha. So the defilement not lead by loba, dosa, and moha, we can avoid by any means. No? Dukkha we cannot avoid, we have to face. But kilesa we can avoid. No? But kilesa can cause more trouble for us, no? Kilesa and we have dukkha. Kilesa and dukkha are bad thing for us, no? But we can take advantage from these two bad things, no? We can take advantage. Jadi kekotoran batin seperti kekotoran batin yang tadi sudah dijelaskan ada 3, loba, dosa, moha, itu bisa Anda hindari. Bisa Anda hindari. Tetapi dukkha itu tidak bisa Anda hindari. Tetapi Anda harus tahu bahwa kekotoran batin itu bisa membawa sangat banyak permasalahan dalam hidup Anda. Jadi kilesa dan dukkha ini, kedua-duanya itu sebenarnya hal yang tidak baik untuk dalam diri kita, untuk hidup kita. Tapi Anda bisa mengambil langkah-langkah preventif untuk kedua hal yang tidak baik ini. So when we face some kinds of dukkha, some people they keep back, they feel annoyed. But for some people, if they face suffering, they become more stronger than before. So it is they take this dukkha as an advantage. No? So kilesa are also very bad there, but we can make these kilesa to be wholesome deed. Jadi ada sebagian orang yang ketika mereka menghadapi penderitaan dalam hidup mereka, mereka itu merasa sangat tidak gembira, mereka merasa sangat tersiksa. Tetapi ada sebagian orang yang ketika menghadapi yang namanya penderitaan, mereka hidupnya itu jauh lebih tegar dan kuat daripada sebelumnya. Sedangkan kilesa itu juga hal yang buruk, tetapi kita, sorry Seda, what is the last sentence? Could you repeat? Yeah. Kilesa is also bad, but we can make the kilesa. So we can make it to become wholesome deed. Jadi kilesa itu juga hal yang tidak baik, tetapi kita bisa merubah kilesa itu atau kekotoran batin kita menjadi sesuatu yang bajik. For example, when we arise at loba, no, without noting, if we let the loba arise, the akusala will be continue. But now all yogi are, when we arise this loba, we know loba arise. So even though this one is a akusala defilement, we make it to become kusala
no? So I mean in this way, no? Jadi mungkin Anda agak bingung dengan pernyataan yang terakhir, yaitu bahwa kilesa itu adalah hal yang buruk bagi kita, yang tidak baik bagi kita, tapi kita bisa membuat kekotoran batin itu menjadi sesuatu yang bajik. Saya ada memberikan contoh, ketika dalam diri batin kita itu muncul yang namanya loba, keserakahan. Jika Anda bukan seorang yang melatih meditasi, Anda tidak melakukan pencatatan dalam batin, Anda membiarkan loba tersebut terus berkembang dalam batin Anda, maka munculnya yang namanya aku salah. Tetapi yogi di sini yang berada di sini semuanya, Anda sekarang sedang berlatih meditasi, di mana ketika Anda tahu, oh ada loba yang muncul dalam batin saya, Anda langsung melakukan pencatatan. Jadi di sini walaupun loba atau keserakahan itu ada sesuatu yang aku salah, itu adalah kekotoran batin, tetapi Anda telah merubah loba yang kekotoran batin itu menjadi sesuatu yang baji atau kusala. These two things, dukkha and kilesa, are like testing our firmness, testing our steadiness of our mind. No, so when we face the dukkha, or when we encounter the defilement, shall we surrender, or we can make revolution? No, we will fight again. It is our choice. No, some people they can surrender to dukkha or kilesa. No, but now we are fighting or dukkha and kilesa. No? When you are meditating, you will be very painful sensation, but you're not allowed to feel. You're not allowed to become akusala citta. No? In Myanmar, some Siaroji used to say, when we arrive at painful sensation, we must be able to note. No? If we cannot able to note these sensation, we can feel two kinds of suffering. No? Because we feel painful sensation. This one also one kind of suffering. No? Then because of this painfulness, we feel angry. No? If we cannot able to know this painful sensation, we feel angry. So our body also painful, our mind also become dirty. No? So if we cannot able to know our feeling of painful sensation, we feel two kinds of suffering. No, this will look like we have sometimes when we go somewhere without sleeping, without sleeper, no. Sometimes one thorn can stick in our feet, no. I remember, no. Some kinds of thorn, thron, thorn, no, can. I don't know the English stick, no, can touch. So we might try to take out these thorn, no, or thorn or some kinds of sharpen object, no. So in the forest, we have no needle or no pain or so we have to use that another thorn. Thorn also very sharp. No? So in the forest we can get thorn everywhere. So we try to take all these fast thorn with another thorn. No? So, but the second thorn is very
crack, can easily crack, no, easily broken. So but he don't know, but he take off his thorn with another thorn. So when he take out the second thorn, also stepping in our food, no. So first one we already set far from the thorn. Second one we try to take out, but this one also broken inside our food. So first one also give us suffering. Second one also give us suffering again. Huh? Likewise, if we not able to know painful sensation, or we feel dosa. So originally already feel suffering from our bodily suffering. Then if we not able to note why I feel pain, we began dosa. We arise dosa in our mind. So we have to suffer double dukkha. No? So if we know pain, so we can feel only body suffering, no mental suffering anymore. So we must think we will have suffer the pain or one pain. So we need to try. We can try. No, if we can, if we not meditate, we will feel two kinds of suffering. If we able to note, if we meditate, we can feel only one suffering. Okay. Jadi dua hal yang tadi disebutkan, dukkha dan penderitaan dukkha dan kekotoran batin atau kilesa, itu seperti selalu memberikan banyak pengujian atau ujian dalam hidup kita, terutama dalam batin kita. Jadi ada orang tertentu ketika mereka menghadapi penderitaan dalam hidup mereka, Anda bisa memilih apakah Anda langsung menyerah pada situasi atau Anda akan berusaha untuk menghadapi kondisi tersebut dengan melawannya dan berusaha tegar. Jadi itu pilihan Anda. Anda mau menyerah atau Anda menghadapinya dengan tegar. Jadi saya ada memberikan contoh ketika Anda melakukan latihan meditasi, itu sensasi sakit itu adalah hal yang sangat umum terjadi dan pasti akan terjadi. Itu pilihan Anda. Apakah Anda membiarkan sensasi sakit itu menjadi akusala cita atau kusala? Jadi di Myanmar, saya Dauji, guru besar di sana, selalu mengatakan ketika sensasi sakit tersebut muncul, Anda harus bisa mencatatnya, harus bisa mencatat sensasi sakit tersebut. Karena jika Anda tidak mencatatnya, Anda bisa bisa merasakan yang namanya dukkha atau penderitaan. Jadi ketika Anda merasa sakit dan Anda tidak bisa mencatatnya, Anda menjadi marah. Nah, di sini Anda jadi mengalami dua hal. Pertama, Anda sudah merasa sakit dan karena Anda tidak bisa mencatatnya, ini menjadi satu beban dalam batin Anda dan akhirnya Anda menjadi marah. Dan akhirnya batin Anda menjadi kotor karena Anda marah-marah diakibatkan oleh rasa sakit tersebut. Nah, ini saya sudah memberikan contoh untuk mengibaratkan kondisi yang barusan dijelaskan. Nah, Anda bayangkan jika Anda keluar rumah, pergi ke suatu tempat tanpa menggunakan alas kaki. Nah, tiba-tiba ada satu duri yang menusuk ke kaki Anda. Lalu Anda bayangkanlah itu duri atau objek yang tajam menusuk ke kaki Anda. Lalu Anda pasti berusaha untuk menanggalkan duri tersebut dari kaki Anda. Nah, dalam situasi terkadang di dalam hutan, sebagian biku mereka tidak memiliki alat medis yang cukup lengkap. Jadi mungkin mereka menggunakan misalnya duri yang lain yang mereka temui untuk mencongkel duri yang pertama. Dengan niatnya untuk mencongkel duri yang pertama. Karena mereka tidak memiliki misalnya jarum atau alat-alat kesehatan yang lain untuk membantu mereka mencongkel duri yang pertama tadi. Tetapi ternyata
duri yang kedua ini tidak benar-benar dipilih yang bagus, malah dipilih yang mudah patah. Jadi sewaktu Anda berusaha untuk mencongkel duri yang pertama dengan menggunakan duri yang kedua, duri yang kedua ini malah tertusuk lagi ke dalam. Jadinya sekarang jadinya ada dua duri, bukan satu duri lagi. Dua-duanya menancap ke kaki Anda. Nah, yang pertama, duri pertama itu sudah cukup membuat Anda menderita. Ditambah lagi duri yang kedua, makin menderita. Jadi berkaitan dengan sensasi sakit kembali. Jadi jika misalnya Anda tidak melakukan pencatatan pada sensasi sakit tersebut, nah pada awalnya itu sudah ada rasa sakit pada badan jasmani Anda. Lalu Anda tidak sanggup untuk mencatat dan Anda tidak pernah berlatih meditasi sehingga Anda tidak tahu bagaimana cara mencatat. Lalu batin Anda merasa marah karena rasa sakit tersebut. Muncullah dosa. Tetapi sebaliknya, jika Anda berlatih meditasi, Anda bisa mencatat rasa sakit itu dalam batin Anda, sakit. Nah, Anda tidak akan merasakan double penderitaan. Yang Anda rasakan itu hanyalah penderitaan badan jasmani, sedangkan batin Anda tidak akan menderita. Jadi mana yang Anda mau, Anda boleh pilih. Apakah Anda mau merasakan satu jenis penderitaan aja, yaitu penderitaan di badan jasmani, atau kedua-dua penderitaannya mau Anda borong bersamaan. So, appearing the painful sensation in your body, it is testing you, your mind. Your mind is steady or restless. No? It is testing. If you easily want to change, I'm a painful, I'll change. You change immediately. No? It look like surrender to the suffering, surrender to dukkha. No? Now, when you feel painful sensation, you arrive dosa. No? First. So, if we not able to know dosa, angry. No? If we not able to note, no, we are surrender to the kilesa. No? But if we are not like that, we are never surrender. We know this one, angry or anger, or by noting you are fighting the kilesa, you are against the kilesa. So whatever bodily suffering or mentally suffering, kilesa or happen, we need to fight again. No, we should not surrender. Jadi ketika Anda duduk meditasi dan muncul sensasi sakit pada badan Anda, itu sebenarnya lagi menguji batin Anda. Apakah batin Anda itu mau menerima atau semakin gelisah? Jadi jika Anda posisinya itu ketika merasa sakit langsung mau buru-buru merubah posisi, itu Anda diibaratkan dengan mudahnya menyerah terhadap situasi atau penderitaan atau duka. Anda langsung menyerah kepada duka. Lalu ketika rasa sakit tersebut tidak tertahankan dan Anda merasa marah, jika Anda tidak bisa membuat catatan batin terhadap perasaan marah tersebut, itu berarti Anda juga menyerah atau kalah terhadap kekotoran batin Anda sendiri. Jadi, tetapi jika Anda adalah seorang pemeditator yang sering berlatih, Anda tidak akan menyerah terhadap baik itu duka ataupun terhadap kilesa, karena Anda tahu bagaimana Anda harus mencatatnya. Jadi terutama terhadap kilesa, Anda ketika muncul yang namanya kekotoran batin, Anda akan langsung bangkit dan melawan kilesa tersebut. Jadi apapun itu jenis sakitnya itu, apakah sakit jasmani atau sakit batin, Anda tidak seharusnya dengan mudah menyerah terhadap situasi tersebut. Now you already know these dukkha and kilesas are very bad things, no, and desirable for everyone. But we can change it into wholesome deed. No? If
if we know how to do, we can change. Even though this one is very bad, we can change it to be good lah. Nah, sekarang Anda di sini sudah tahu bukan bahwa dukkha, penderitaan, dan kilesa, kekotoran batin itu adalah dua hal yang sangat tidak baik bagi kita. Tetapi Anda bisa merubah situasi di mana Anda bisa merubah kedua ini menjadi perbuatan yang bajik. How do you understand the dukkha? So I will talk about a story, no? Not too boring. So there is one monkey. No, this monkey is very strong, very big. In the forest, there are many monkey. Because he is strong, he is very big. Now he know how to fight. So he is the leader of this monkey. No, Amanda is the leader. So whatever he want, he can be lah. He like I can. Everything is he can do. So he has everything for his life. So the monkey don't know the dukkha suffering. Now whatever he want, is happening. Whatever he want, he get. So he don't know the dukkha. So one day in the forest, one hermit tapasat, hermit. You know hermit, H-A-M-I-T, hermit. Tapasa, Indonesian tapasa, tapasa. Hermit, H-A-M-I-T. Oh, pratapala, P-E-R-T-A-P. Tapasa, tapasa. In Bali, tapasa. So he in the in the ancient, there's no in the Buddha time. They live in the forest. They eat the fruits. They practice the dhamma. They got jhana. We call it is tapasa. No bhikkhu. No amma tapasa. So he. The tapasa, the hermit, H-E-R-M-I-T. You can look. Hermit also have to look. Go the forest to looking for the fruit, So he hermit and the monkey meet. So they became a friend. So sometimes the hermit is very old. So when we go, he pass something painful. So hermit say, dukkha, 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 dukkha. So the monkey also curious to know. He say dukkha, dukkha. What is it dukkha? Dukkha can eat lah. What kinds of taste the dukkha? Dukkha is a living being or any other thing. He want to know, So he asked hermit, hermit, what is the dukkha? The hermit said, dukkha means the old age is dukkha, sickness is dukkha, death also dukkha. He said like that. But monkey don't understand. Old age, decay, sickness, death. Monkey don't understand. So hermit, please show me the dukkha. The monkey thinks that dukkha has a body or a thing or like a material or like the heat thing. So show me the dukkha. Hermit tell, and hermit think for a while. Tell the monkey, if you want to know dukkha, if you want to see dukkha,
come to me after 7 days. No? Come to my cottage. No? Come to my cottage after 7 days. But within 7 days, do not come to me. He said like that. No? So the monkey also curious to know. The monkey didn't come to it not how to harm it within the 7 days. After full the 7 days, the monkey come. So the hermit has one dog. No, one dog. It is very big. No? It's very angry dog. No? He can bite whenever he saw. So hermit they have the dog. Within 7 days, hermit did not feed the dog. No? 7 days the dog is hungry now. No? At the 7th day, hermit put this dog inside the bag. No? Inside the bag. So when the monkey came, give this bag. Take this bag. But do not open this bag in the fee or do not where there is the tree has. No, you must open this where there is no tree, like Padepi. There is no tree. No, so do not open this bag in where the tree has. But you must open this bag when there is no tree, the ground, very large ground. You open this bag. So the monkey also happy that he is very happy because he can know the dukkha. Dukkha is horn. What is dukkha? He about to know. So he is very happy. Oh, I'm going to know what is dukkha. So he carry this bag. So in the way, the dog have to bark. Oh, he think, oh, dukkha is a game bark. Game bark, woo, woo. He think like that, no? So he go the field. There is no tree. So when he got to the ground, he opened his bag. So the dog is hungry, very hungry. That originally he is a very how to say? He is a very angry dog. No? So when we open the bag, dog is very hungry. No? Then the monkey also carrying the weight. He will feel more suffering. So he got angry in the dog. No? So as soon as he opened the bag, the dog trying to bite the monkey. You know? So the monkey have to run away for his life. No? If we catch, he will be dying. No? The dog also very big. No? So he had to run. There's no tree. If there has a tree, the monkey can climb and escape from the door. So there's no tree. He has to run. Oh. So in the running. When he got to a tree, he climbed to the tree. Then, the dog also catch. He is on the tree. Dog is on the ground. So the dog is still angry. So he is barking. So now the monkey think, oh,
Dukkha has 4 legs. Came back, woo, 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 no? Then he has a sharpened claw. So the monkey thinks that Dukkha is 4 legs. They had a sharpened claw. Then he can bark, woo, woo. So, yeah, the monkey realize, understand Dukkha is like that. No? Now, we are already meditate for 5 days or 6 days. No? How do you understand what is Dukkha? Okay. Jadi sekarang saya mau bertanya kepada kita, sudah sejauh mana Anda mengerti apa itu dukkha? Jadi dalam korelasinya dengan ini saya akan bercerita kepada kita. Jadi kisah ada seekor monyet. Monyet ini badannya itu sangat besar dan ia memiliki badan yang sangat kuat. Ia tinggal di hutan dan karena kondisi badannya yang begitu kuat dan besar, dan dia juga sangat pintar berkelahi. Di antara begitu banyak monyet yang tinggal di sana, ia dipilih menjadi sebagai seorang pemimpin. Jadi Anda tahu ya, sebagai raja atau pemimpin, dia bisa memperoleh apapun yang dia mau. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia juga bisa mendapatkan atau menikmati apa saja yang dia mau nikmati. Jadi intinya dia tidak pernah mengetahui apa yang namanya dukkha atau penderitaan. Nah, singkat cerita ada seorang petapa. Di sini tadi saya menyebutkan dengan istilah topasa, itu kalau dalam bahasa kunonya itu adalah jenis seorang petapa yang tinggal di hutan, memakan tumbuh-tumbuhan dari hutan untuk berlatih untuk memperoleh jana, tetapi mereka bukan bhikkhu ya, maka dipanggil sebagai topasa. Jadi si topasa ini pergi ke hutan untuk mencari buah-buahan untuk dimakan. Nah, di pertengahan jalan bertemu dengan si raja monyet ini dan singkat cerita mereka berdua menjadi teman baik. Lalu si pertapa ini adalah seorang yang sudah sangat tua renta, sehingga terkadang dia sering menderita, badannya itu sering menderita. Misalnya sakit-sakitan, badan jasmaninya itu sering sakit. Jadi setiap kali dia merasa sakit pada badannya, dia langsung mengatakan, oh dukkha, dukkha, dukkha. Jadi si monyet ini, dia merasa ingin tahu, apa sih itu dukkha? Dukkha itu sesuatu yang bisa dimakan ya. Terus bagaimana rasanya? Itu dukkha adalah makhluk hidup atau bukan? Terus dia sangat ingin tahu. Lalu dia bertanya kepada si pertapa ini, petapa, apa itu dukkha? Lalu si pertapa ini menjawab, dukkha itu artinya penderitaan karena usia tua, pelapukan, sakit, dan kematian. Tetapi si monyet ini tetap tidak mengerti. Lalu ia bertanya lagi, pertapa, tunjukkanlah kepada saya apa itu dukkha, seperti apa itu dukkha. Jadi si monyet ini mengira bahwa dukkha itu memiliki satu badan jasmani atau terbuat dari satu bahan materi. Jadi si pertapa ini setelah berpikir sejenak, ia lalu menjawab, nah jika Anda ingin melihat apa itu dukkha, datanglah ke kuti saya tapi 7 hari ya setelah ini. Selama 7 hari jangan datang ke tempat saya. Nah si monyet ini sangat-sangat penasaran. Tetapi ia bersabar untuk menunggu. Setelah 7 hari barulah ia pergi ke kutinya si pertapa ini. Nah si pertapa ini rupanya dia memiliki seekor anjing yang sangat besar, tegap, tetapi pemarah dan sangat suka menggigit. Jadi selama 7 hari ia sama sekali si pertapa ini tidak memberi makan kepada si anjing ini. Nah tentunya si anjing ini sangat lapar sekali. Lalu setelah 7 hari ia meletakkan si anjing yang sangat kelaparan dan pemarah ini di dalam sebuah tas. Lalu ketika si monyet ini tiba di tempat kutinya, si pertapa langsung memberikan tas ini kepada monyet dan berpesan kepada raja monyet tersebut, jangan buka tas ini ya. Bukalah ketika Anda sudah mencapai suatu tempat
tempat lapangan terbuka yang tidak ada pohonnya sama sekali. Jangan membuka jika tempatnya itu ada pohon. Jika kamu sudah bertemu tempat terbuka yang tidak ada pohonnya, barulah kamu buka tas ini. Lalu si monyet ini merasa sangat gembira karena ia tahu bahwa sebentar lagi ia akan mengetahui apa yang dimaksud dengan dukkha. Lalu berjalanlah ia pulang sambil menenteng tas tersebut, dan pada setengah perjalanan tiba-tiba si anjing ini menggonggong. Lalu si monyet berpikir, oh dukkha itu ternyata bisa menggonggong juga ya. Lalu sampailah ia di suatu lapangan terbuka yang tidak memiliki pohon sama sekali. Dan dia meletakkan tas tersebut di atas tanah lalu membuka tas tersebut. Nah si anjing ini sebenarnya dia sudah kelaparan, ditambah lagi dia disekap di dalam tas tersebut dan ditenteng sepanjang jalan, itu membuatnya sangat menderita. Jadi ia semakin marah. Dan ketika pada saat tas tersebut dibuka, ia langsung menggigit monyet tersebut. Nah, bayangkan betapa marahnya dia. Si monyet ini sampai harus lari tunggang langgang tuh untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Dan celakanya di sana sama sekali tidak ada pohon. Si monyet ini tidak tahu harus melarikan diri kemana karena ia tidak bisa mencari pohon yang bisa ia panjat. Namun setelah itu ia berusaha untuk melarikan diri dan akhirnya menemukan sebuah pohon. Lalu ia naik ke atas pohon tersebut. Si anjing ini masih marah dan terus mengejar dan akhirnya mencapai pohon di mana monyet tersebut naik ke atasnya dan masih terus menggonggongi si raja monyet tersebut. Nah sekarang si raja monyet ini berpikir, rupanya dukkha itu punya 4 kaki, bisa menggonggong sangat kuat dan juga memiliki taring yang sangat-sangat tajam. Begitulah si monyet ini berpikir. Dan begitulah pemahaman si monyet ini mengenai apa itu dukkha. Nah, sekarang saya mau bertanya, Anda sudah berlatih 5-6 hari di sini. Apa yang Anda mengerti tentang yang namanya dukkha? So, when we are meditating, huh? So, if we understand, everybody know our phenomena are arising, then pass away. No? Every moment, no? Whatever we arise, lobha or dosa or hosanti or ahosanti, as soon as it is happen, then have to immediately pass away. No? So this is called dukkha. No? When we meditate, our samadhi is strong enough. Our effort also very good. Then vipassana knowledge, the state of our vipassana knowledge also higher and higher. Then we can know every phenomena are arise, pass away, arise, pass away. This is called dukkha. No? It is all that whatever phenomena arise cannot stand for a long time, cannot stand for a long time. As soon as it arrives, have to pass away, arising, pass away. So this is called, there's no permanence, a nature. We cannot control this phenomena. After arise, do not pass away. Like that, we cannot control. We cannot order. So this one, so anatta. No? It's not. So if we meditate for certain day, we can know these 3 characteristics of anicca, dukkha, anatta. So if we meditate for certain day,
if we try very hard, we can reach such kinds of state. Then we can realize, we can understand what is dukkha. But most of us, although we are understand dukkha is suffering, only painful sensation is dukkha. When we face some problem, we think this one is dukkha. No? Or for meditator, that all phenomena are arising and passing away. Every moment, changing. So if we understand, if we realize that we can understand what is dukkha is. No? Jadi ketika Anda bermeditasi, Anda bisa mencapai satu pemahaman. Setiap orang yang berlatih meditasi itu akan memperoleh satu pemahaman bahwa setiap fenomena yang muncul itu adalah muncul dan lenyap. Muncul dan lenyap setiap momennya. Jadi apakah itu loba, dosa, batin yang baji ataupun yang tidak baji, semua itu akan muncul dan lenyap pada akhirnya. Jadi jika Anda bermeditasi, di mana Anda bisa memiliki samadhi atau konsentrasi yang kuat ditambah dengan usaha, maka Anda akan mencapai tingkat pengetahuan pandangan terang yang lebih tinggi lagi. Jadi ketika Anda memperoleh pengetahuan vipassana, Anda akan mengetahui bahwa suatu fenomena itu adalah dia itu pasti muncul dan lenyap, dan inilah yang dinamakan dengan dukkha. Jadi apapun fenomena yang muncul itu, dia tidak akan bertahan selamanya di sana. Jadi satu fenomena itu ketika muncul, ia akan langsung lenyap pada saat itu juga. Di sini menunjukkan kepada kita ketidakkekalan. Kita juga tidak bisa menginstruksikan atau memerintahkan atau mengendalikan, suatu fenomena itu kalau sudah muncul jangan lenyap ya gitu. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol atau mengendalikan sampai ke sana. Karena fenomena itu ketika ia muncul pasti ia akan lenyap nantinya. Inilah dimana ketidakmampuan kita untuk mengatur atau mengendalikan suatu fenomena itu supaya jangan lenyap atau supaya jangan muncul. Inilah yang disebut dengan anatta. Jadi ketika Anda berlatih meditasi dengan rutin, Anda akan bisa mengetahui karakteristik yang sebenarnya dari dukkha, anicca, dan anatta. Ketika Anda bermeditasi dan berusaha dengan keras dalam latihan Anda bisa sampai ke satu kondisi di mana Anda bisa mengerti apa yang sebenarnya dimaksud dengan dukkha. Selama ini yang Anda tahu dengan dukkha itu adalah ketika Anda memiliki permasalahan dalam hidup, ketika Anda merasa sangat sakit pada kaki Anda ketika menjalani meditasi, ini yang Anda tahu mengenai dukkha. Tetapi ketika Anda sudah bermeditasi lebih jauh lagi, Anda akan menyadari, Anda akan mengerti bahwa segala jenis fenomena yang muncul itu akan muncul dan lenyap. Dan pada setiap momennya itu dari satu momen ke momen lainnya, ia terus berubah-ubah, tidak ada yang sama. Disinilah Anda bisa merealisasi yang namanya dukkha atau penderitaan, dan Anda akan memiliki pemahaman. So you understand what dukkha is. Huh? So when you get to your home, you can tell your family, I already know what is dukkha is. No? So dukkha has 4 legs. You can see like that. No? When you get to your home, you see like that. So let us talk about what is kilesa. No? Kilesa is similar to a lock. You know, we have to lock or something in the box or in the book shell or like that. No, or building. Sometimes we have to lock. No, kilesa is look like a lock. The lock has
three bar. Loba, dosa, and moha, three bar. To open the lock, we need what we need? Key, yeah, okay, now we need a key. No? We are now holding the key. What is the key? Mindfulness, no? Sati, we are holding the key. But we need to get the right key. No? If we use, even though we have the key, if we take the wrong key, no? Cannot open, no? So we are locked. The case of samsara. You know the case, no? The case of samsara. If we want to be escape from the case, we need to open the lock. No? So we need to have the key. The key also must be right key. If we use the wrong key, cannot open the lock. No? So here we already have the key, right key. No? We can open. If we wish to be escape from there, so the case of samsara, no? But most of us don't want to escape. Is it correct, no? If we want to really want to escape from the samsara, the case of samsara, we will try very hard. But we never try to, we don't want to try, or we are not trying like that, no? We like sensation or sensual pleasure, no? Doing the feeling, the sensual pleasure, no? Looking for something, no? So we don't want to escape. No? Even though we say, I want to escape from the samsara, but our behavior is it not look like that. We want to escape, really escape from the samsara. Because if we really want to escape, we will go to the forest and will meditate very hardly. No? We will stay in the retreat and we will practice very hardly. But we practice only 7 days. No? So if we really wish to escape from samsara, no? 7 days is not enough. 15 days not enough. We must practice. Now we know the 7 days is not enough, but we don't want to try lah. No? So frankly, we don't want to escape from the samsara. We want to stay in the case. But normally in the case, some animals sometimes we put in the case. No? Nobody want to live in the case. No? But in the case of samsara, we are very like to stay in the case of samsara. No? So now we are practicing Vipassana meditation. We are using the keys of mindfulness, the right keys of mindfulness. If we try to open the case of samsara, we can escape from the samsara. No? After finishing retreat, all of you can be able to try to free from the case of samsara and attain the nibbana in quickly way. Nah, sekarang Anda, kata saya Dao melanjutkan yang tadi, Anda di sini sudah tahu apa dukkha kan? Jadi Anda jika pulang ke rumah, Anda bisa mengatakan kepada orang rumah, saya sekarang sudah tahu apa itu artinya dukkha. Dukkha itu punya 4 kaki. Jadi saya Dao melanjutkan lagi ke topik kilesa. Kilesa itu diibaratkan seperti gembok. Jadi kilesa itu ada 3 ya. Itu diibaratkan gemboknya ada 3, loba, dosa, moha. Jadi kalau Anda mau membuka gembok, itu membutuhkan kunci. Jadi kunci
dari kilesa itu apa? Supaya Anda bisa membuka gemboknya, yaitu perhatian penuh atau sati. Tetapi Anda tahu kan, kalaupun Anda memiliki kunci, haruslah kunci yang tepat untuk gembok yang sesuai. Kalau misalnya Anda memiliki kunci tapi gemboknya tidak sesuai dengan kunci yang Anda pegang, juga tidak bisa Anda buka gemboknya. Nah, di sini yang kita ceritakan ini adalah kita hendak membuka gembok dari kandang, di sini diistilahkan kandang samsara. Jadi jika Anda ingin keluar dari kerangkeng kandang samsara ini, Anda harus membuka gemboknya terlebih dahulu dan harus menggunakan kunci yang tepat untuk membuka gemboknya. Jadi di sini Anda sudah punya kuncinya, yaitu perhatian penuh untuk membuka gemboknya. Jika Anda memang berniat untuk mau melarikan diri dari kerangkeng samsara tersebut. Tetapi kenyataannya banyak dari kita yang sebenarnya tidak pingin banget untuk keluar dari kandang samsara tersebut. Nah, mengapa saya sudah mengatakan demikian? Jika Anda memang betul-betul mempunyai niat untuk melarikan diri dari kerangkeng kandang samsara tersebut, Anda pasti akan berusaha keras untuk berlatih. Tidak setengah-setengah hati untuk berlatih. Tetapi kenyataannya Anda banyak dari kita yang lebih suka tinggal di dalam kandang samsara untuk menikmati kesenangan indriawi. Jadi walaupun mulut kita itu selalu berkata, oh saya ingin terbebas dari penderitaan, tetapi tindak tanduk Anda itu berkata lain. Jika seseorang yang memang betul-betul serius mau melarikan diri dari kandang tersebut, ia pasti akan pergi ke hutan untuk berlatih, mengikuti retret meditasi dan betul-betul berlatih dengan sepenuh hati. Tetapi ya walaupun Anda sudah pergi ke retreat, itu hanya dengan berlatih 7 atau 15 hari itu memang tidaklah cukup. Anda harus menyadari itu. Banyak dari kita yang selalu mengatakan bahwa kita ingin membebaskan diri dari kurungan samsara. Tetapi pada kenyataannya kita juga setengah hati tidak mau meninggalkan kurungan samsara ini. Kita sangat menikmati tinggal di dalam kurungan ini. Nah, Anda tahu kan kalau di dalam kurungan tuh sebenarnya biasanya orang mengurung binatang dan binatang itu sebenarnya tidak suka untuk dikurung. Tapi kita agak aneh, kita malah suka tinggal di dalam kurungan. Jadi sekarang Anda di sini semua sudah berlatih meditasi vipassana dan Anda juga sudah memiliki kunci yang tepat, yaitu perhatian penuh. Jadi cobalah untuk membuka gembok dari kurungan tersebut sehingga Anda bisa keluar daripada kurungan samsara tersebut. Nah, saya berharap setelah retreat ini kita bisa terus berlatih untuk membebaskan diri kita dari kurungan samsara dan pada suatu harinya Anda bisa mencapai pembebasan menuju nibbana.